apapun gitu ya. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kalian baca teksnya atau baca uh, pengertian dari Ramadan yang mengatakan bahwa Ramadan itu asal katanya dari panas yang membakar. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa yaitu kondisi geografis, tapi ada yang menarik teman-teman gini. Yang menariknya adalah Allah itu adil. Karena ketika Ramadan nggak semua daerah ya merasakan panas yang membakar. Kenapa? Karena Allah itu adil. Allah menetapkan bulan Ramadan itu melalui bulan Hijriyah. Di mana bulan Hijriyah itu di dalam kalender Masehi setiap tahunnya itu berpindah. Ya kan? Kita tuh ngerasain tuh dari tahun ke tahun. Saya pernah ngerasain Ramadan itu ada di bulan Oktober, lalu pindah ke Agustus, Juni, Juli gitu ya. Artinya setiap negara atau setiap daerah merasakan Ramadan itu dengan kondisi daerah yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia mungkin nggak berasa karena paling ya panas sama hujan. Tapi kalau di luar negeri yang tadinya Ramadan di Desember misalnya salju, kondisinya salju, lalu sekarang kondisi Ramadannya ada di bulan Mei, kondisinya misalnya musim semi dan lain sebagainya, itu akan terasa. Artinya Allah itu adil, uh, memberikan kesempatan Ramadan dengan kondisi yang berbeda-beda. Coba bayangin kalau ternyata Ramadan itu ditetapkan dengan bulan Masehi. Wah, udah setiap daerah merasakan Ramadan dengan kondisi yang sama gitu ya. Contoh misalnya Ramadan pokoknya di bulan Desember misalnya. Oh, bagi orang Indonesia itu musim hujan tuh. Jadi Ramadan itu selalu dalam kondisi musim hujan. Tapi di sisi lain ada yang selalu musim dingin dan lain sebagainya. Tapi enggak gitu gitu ya. Allah menetapkan Ramadan itu di dalam kalender Hijriyah. Di dalam kalender Hijriyah hingga akhirnya bisa merasakan dengan kondisi masing-masing kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah terus Bang, di Ramadan itu ada apa aja Bang gitu ya, tujuan dari Ramadan gitu ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ingat kita masuk ke tujuan bulan Ramadan atau kenapa Allah memberikan kesempatan bulan Ramadan itu pahalanya besar gitu, ampunan dosanya besar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi Allah manggilnya orang-orang yang beriman, mulai dari iman yang kuat, iman yang sedang, iman yang lemah. Iman yang kuat tuh iman yang belum azan aja orang tuh udah jalan ke masjid gitu ya. Iman yang menengah, yang sedang itu ya ketika azan datang gitu. Tapi iman yang lemah itu ada juga orang yang udah azan gitu terus baru sholat jam 5:30 misalnya sholat asar gitu ya. Nah tapi Allah manggil ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, baik yang kuat, menengah maupun yang lemah lah. Aku ingatkan ada ibadah yang bisa menguatkan keimananmu. Bagi yang imannya sudah kuat maka akan semakin kuat. Bagi yang imannya menengah maka akan kuat. Bagi yang lemah maka akan imannya menjadi kuat. Lalu pertanyaannya adalah ibadah apa itu? Kutiba alaikumus siyam, yaitu puasa. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Pertanyaannya, terus ada lagi nanya lagi, apakah hanya kita yang berpuasa? Maka Allah bilang, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada orang-orang sebelum kamu yang akhirnya juga sudah berpuasa gitu. Jadi ada kesempatan kita untuk berlomba untuk akhirnya meraih ketakwaan. Nah, di ayat terakhir ini la'allakum tattaqun, yaitu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan dari adanya puasa dan bulan Ramadan adalah bertakwa. Jadi pertanyaannya gini, Bang, siapa yang memenangkan Ramadan? Yaitu orang-orang yang bisa meraih ketakwaan. Nah,
kan? Sekarang jadi masalah lagi. Ketakwaan apa tuh? Ini serunya belajar tuh gini gitu ya. Jadi ada satu definisi selesai nyambung ke definisi lain selesai menyambung ke definisi lain. Maka pertanyaannya, ketakwaan itu apa sih, Bang? Ayo, ketakwaan apa? Ada yang tahu? Ya, jadi ketakwaan itu ada berbagai macam indikator. Bukan salah satu, ada beberapa hal yang dijelaskan, ciri-ciri orang yang bertakwa atau amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Yang pertama, orang-orang yang percaya terhadap Al-Qur'an dan yakin bahwa ayat ini tuh, dan yakin dengan ayat ini gitu, bahwa Al-Qur'an itu nggak ada keraguan. Oke, yang pertama salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Apa sih yang dilakukan? Amal solehnya apa sih? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yaitu melaksanakan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Jadi yang pertama itu sholat, yang kedua itu berinfak. Dilanjut di ayat keempatnya, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kita bagi menjadi tiga indikator yang dilakukan oleh orang-orang soleh, amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah sholat. Nah, di bulan Ramadan tentunya sholat ini berbeda. Kalau di hari-hari biasa gitu ya, banyak orang yang sedang berusaha untuk menjaga sholat wajibnya, sholat fardunya. Tapi ketika puasa gitu ya, ada hal yang menarik ketika puasa, karena ketika kita puasa, dari orang yang beriman kuat, menengah maupun lemah, Allah itu memberikan perasaan yang luar biasa gitu ya. Ada semangat lebih untuk akhirnya menjalankan ibadah sunnah. Makanya di hari pertama puasa tuh biasanya masjid-masjid ramai tuh, tarawih gitu ya, sholat subuhnya juga ramai, hari kedua juga ramai, hari ketiga juga ramai. Itu karena apa? Karena Allah memberikan perasaan yang berbeda daripada bulan-bulan sebelumnya. Ada semangat di sana untuk akhirnya beribadah. Nah, kan pertanyaannya gini, kalau ada orang ketika bulan puasa tapi perasaannya biasa aja gitu ya, bahkan menjalankan fardunya, bahkan banyak kehilangan atau banyak tidak menjalankan sholat fardunya, ini lampu merah nih gitu ya, hati-hati, karena ada yang salah dengan hatinya berarti. Karena Allah yang menjamin ketika semua orang masuk bulan Ramadan, maka Allah berikan perasaan yang berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, salah satu bentuk ketakwaan di sholat atau yang dilakukan oleh amalan soleh bagi orang yang bertakwa di sholat pada bulan Ramadan adalah nggak lagi berbicara tentang sesuatu yang fardu atau yang biasa, karena harusnya semua orang sudah memiliki semangat untuk akhirnya menjalankan yang sunnah. Sebenarnya balik lagi ya teman-teman, Allah itu udah memberikan semangat yang luar biasa dan perasaan yang luar biasa ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Bahkan ada orang-orang yang kayak ketika kehilangan sholat sunnahnya itu benar-benar gelisah. Nah, ini orang-orang salah satu indikator orang yang bertakwa. Sholat sunnah kan banyak ya, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah duha, ada sholat yang cuma ada di bulan Ramadan gitu ya, yaitu qiyamul lail, yaitu sholat taraweh. Gimana di bulan-bulan sebelumnya mungkin buat orang-orang qiyamul lail itu susah, tapi
Allah kasih kesempatan buat orang-orang yang di kehidupan biasanya susah melaksanakan qiyamul lail. Allah kasih kesempatan yang istimewa untuk akhirnya merasakan qiyamul lail dengan salat tarawih. Harusnya sebelum Ramadan gitu ya, atau mungkin sekarang kalau belum telat, kita tuh punya targetan tuh sholat sunnah apa aja yang kita lakukan. Kita punya list sholat yang akan kita kerjakan, tapi tentunya dengan pemahaman gitu ya, jangan asal aja. Sholat sunnah rawatib misalnya ada berapa gitu ya, itu perlu dipahami. Yang kedua ada infak, tentunya ada berbagai macam infak, dengan kondisi apa ya, dengan kondisi wabah seperti ini sebenarnya kita bisa melihat uh, apa tuh, saya lupa hadis atau Al-Quran yang mengatakan bahwa orang yang uh, orang yang dalam kondisi susah lalu dia berinfak, maka itu sebenarnya keimanannya gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang berinfak ketika cuma ada gitu ya, tapi ketika sedang susah infaknya di stop gitu. Nah, yang ketiga berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ini interaksi dengan Quran ini menarik kalau kita bahas gitu ya, karena ada banyak macam orang-orang berinteraksi dengan Al-Quran. Ada yang hanya membaca Quran, itu biasanya itu ya, contoh misalnya bapak-bapak pulang dari masjid bikin lingkaran gitu ya di masjid, terus menyelesaikan bacaan Qurannya. Terus ada ibu-ibu juga menargetkan khatam di dalam bulan Ramadan. Biasanya di setiap pengajian ibu-ibu begitu, karena di lingkungan saya pun juga begitu. Ada juga orang-orang yang akhirnya mentadaburi Quran gitu ya, rela duduk untuk akhirnya memahami sebenarnya makna dari Quran apa, pengen paham dan lain sebagainya. Tapi ada orang-orang yang akhirnya memiliki targetan hafal Quran dalam sebulan, misalnya hafal minimal 1 juz atau bahkan ada yang 30 juz. Nah, menariknya dulu Nabi Muhammad ketika Ramadan itu membaca Al-Quran iya, memahami Al-Quran iya. Bahkan di dalam Ramadan terakhirnya Nabi Muhammad atau Ramadan 1 tahun sebelum beliau meninggal, beliau itu berhasil memurojaah Al-Quran khatam 2 kali. Nah kan ini sebenarnya jadi tamparan ya, maksudnya Rasulullah aja yang surganya sudah jelas gitu ya, surganya sudah jelas, beliau sudah jauh dari kesalahan, di dalam Ramadannya masih murojaah khatam 2 kali gitu ya. Pertanyaannya, kita apa kabar gitu ya, jangan-jangan alif lam mim aja belum nih gitu, atau baru mulai alif lam mim, atau baru baca Al-Fatihah udah aus gitu ya. Sibuk dengan qailullah, tidur siang, ya Allah ya. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Apalagi gini teman-teman, yang menarik adalah, bukankah kondisi saat ini kalau kita renung itu seakan-akan Allah mau bilang ya udah fokus Ramadan aja gitu ya. Buat orang-orang yang dulunya punya alasan kenapa puasanya nggak full, kenapa baca Qurannya nggak sering di bulan Ramadan, alasannya karena ingin pulang kampung. Kan saat ini pulang kampung juga udah dilarang gitu ya. Pulang kampung dan mudik ya terserah lah terkait itu. Tapi bukankah itu akhirnya jadi petunjuk Allah, seakan-akan Allah mau bilang ya udah nih sekarang waktunya lu buat belajar Quran gitu, naikin interaksi lu sama Quran. Apalagi udah nggak ada pembelajaran sekolah, kerja juga di rumah, apalagi. Jadi sebenarnya kondisi saat ini tuh kondisi-kondisi yang enak untuk kita beribadah gitu ya. Kalau kita bayangin atau kita pikirin lebih dalam lagi, ya benar gitu. Yang tadinya sholat sunnah susah karena sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk sekolah dan lain sebagainya, sekarang Allah stop itu semua. Allah mau bilang sama kita tuh nih, udah yuk gitu, lu dosa lu tuh udah banyak, ini waktu gue stop, kesibukan lu di dunia gue stop gitu ya, bahasa kasarnya gitu ya, bahasa Betawinya. Ini kesibukan lu nih gue stop semua dunia, masa iya masih nggak mau beribadah gitu. Puasa lu masih mau begitu-begitu aja, Ramadan lu mau lewat kayak tahun-tahun sebelumnya. Pertanyaannya adalah butuh seperti apa lagi supaya kita itu ngeh gitu ya, supaya kita itu sadar bahwa
kita tuh banyak dosa gitu ya, bahwa puasa itu perlu Ramadan itu perlu dimaksimalkan, ya kan? Mau alasan apa lagi sekarang? Kita tuh udah nggak punya alasan buat ngeles sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kesibukan kita apa sih gitu ya? Kerja udah di rumah, kuliah juga di rumah, udah nggak ada alasan sebenarnya. Makanya sebenarnya ini waktu terbaik kita untuk akhirnya meningkatkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Tapi ingat, kata Allah, akan diberikan ketakwaan gitu ya, untuk akhirnya menguatkan ketakwaan. Tapi nggak semuanya akhirnya merasakan ketakwaan, kata Allah. Ada beberapa orang yang juga yang akhirnya tidak bisa merasakan ketakwaan. Hati-hati. Yang saya khawatirin adalah diri saya termasuk orang-orang yang tidak bisa menerima ketakwaan. Maka jangan kepedean gitu ya. Wih, Ramadan nih gitu ya, baca gitu ya. Padahal semuanya udah dilipat gandain gitu ya sama Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Maka pertanyaannya, kita mau jadi apa sih, seperti apa sih di Ramadan? Kalau ditanya motivasi, cukuplah motivasi kita tuh satu: kejar ampunan yang Allah berikan gitu ya. Kesempatan kita untuk akhirnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikejar. Karena nggak ada yang tahu lagi kita ketemu Ramadan tuh kapan. Adakah motivasi yang terbaik gitu ya? Nggak ada. Mau dibilang apa? Mau dibilang keren sama orang lain, ya Allah, pujian manusia itu ya paling bertahan sehari 2 hari. Apalagi ya, satu-satunya motivasi yang menurut saya gitu, ini menurut saya, motivasi yang paling kuat adalah mengejar ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuh ibaratnya bulan yang sangat-sangat spesial gitu ya, nggak bisa lah dilewatin begitu aja kayak gitu. Nah, terus kalau udah kita lakuin itu di bulan Ramadan, gimana tuh? Sholat udah rapi gitu ya, infak juga udah rapi, bacaan interaksi Quran juga udah rapi. Maka orang yang bertakwa itu bukan hanya pada masa sekarang, tapi pada masa selanjutnya. Artinya continue setelah Ramadan, masih tetap melakukan sholat yang dilakukan ketika Ramadan, fardu, lalu sholat sunnah atau sholat sunnah yang lain ya, kayak gitu, termasuk interaksi dengan Qurannya. Jadi kalau ditanya siapa yang berhasil menang ketika Ramadan, maka orang-orang yang berhasil mencapai indikator ketakwaan itu. Siapa yang menang? Orang-orang yang akhirnya istiqomah dengan indikator-indikator amalan-amalan soleh orang-orang yang bertakwa. Kemenangan terbaik dari bulan Ramadan adalah meningkatnya ketakwaan kita. Nggak gampang meningkatkan ketakwaan tuh ya, nggak gampang, susah. Makanya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang akhirnya bisa meraih ketakwaan di dalam bulan Ramadan. Ya, itu cukup dari saya, sedikit renungan bahwa nggak semua orang akhirnya bisa merasakan Ramadan. Dan yang saya paling takutin adalah bagaimana kalau nanti kita meninggal gitu terus belum dapat ketakwaan, belum mencapai tingkat ketakwaan di bulan Ramadan, lalu kita meninggal terus Allah tanya apa yang udah dilakuin di dunia gitu ya. Terus kita jawab apapun yang udah kita lakukan di dunia, leha-leha dan lain sebagainya. Lalu Allah bilang, bukankah saya berikan banyak Ramadan kepadamu gitu ya. Kalau teman-teman lagi usia 25, hitunglah kalian balik udah usia 12 atau 13 tahun, maka 12 tahun Ramadannya itu kemana gitu ya. Sampai 12 tahun Ramadan aja masih belum dapat ketakwaan juga, maka butuh Ramadan berapa lagi? Sebenarnya bukan berapa lagi Ramadan yang kita butuhkan, tapi yang kita butuhkan adalah kesadaran dan pemahaman bahwa diri ini tuh banyak dosa. Allah a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi renungan untuk diri saya sendiri. Terima kasih, jazakumullah khair buat teman-teman yang sudah mengundang saya untuk ngoceh-ngoceh sharing di podcast kali ini, dan terima kasih untuk yang mendengarkan. Semoga akhirnya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.